Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan instalasi dan sinkronisasi Google Drive desktop. Nah, panduan ini mudah-mudahan bisa membantu kita semua bagaimana kemudian memanfaatkan Google Drive dengan lebih maksimal. Langsung saja kita akan masuk ke langkah-langkah yang ingin kita lakukan. Nah, yang pertama adalah perlu juga kita ketahui apa itu sebenarnya Google Drive. Nah, Google Drive ini sebenarnya munculnya sudah lebih dari 10 tahun dan kami sendiri merasakan sangat membantu dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari, juga beberapa kebutuhan lainnya. Di antaranya adalah bahwa dengan adanya Google Drive itu kita bisa menyimpan data secara lebih aman. Kenapa demikian? Karena misalnya kita bisa menyimpan data di laptop atau di komputer atau di PC, tapi kemudian secara otomatis juga tersimpan di servernya Google. Ini artinya adalah kalau kemudian handphone kita hilang atau komputer kita hilang atau rusak misalnya, maka data kita tetap tersedia dengan atau tersimpan dengan baik. Nah, ini keuntungan yang paling utama menurut saya. Nah, selain itu juga selain dengan di PC atau di komputer, kita juga kemudian bisa memiliki akses dari gadget atau dari handphone kita, sehingga kemudian setiap saat ketika misalnya kita ingin mengirimkan file yang ada di laptop atau di Google Drive yang secara otomatis tersinkronisasi, maka kapan saja kita bisa mengirim data tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan dulu. Dulu kita sering berhadapan dengan masalah misalnya ketika data kita backup atau kita simpan di CD. Apa yang terjadi ketika CD-nya berjamur atau rusak, maka kita akan kehilangan data tersebut. Begitu juga misalnya dengan kita simpan di hard disk atau external disk. Ketika mengalami terkena serangan virus, maka kita akan kehilangan data. Tapi hal ini bisa diantisipasi dengan kehadiran Google Drive. Jadi Google Drive membantu kita untuk membuat data kita bisa lebih tersimpan dengan baik. Nah, ini sekedar kegunaan Google Drive. Lalu kemudian dengan perkembangan yang semakin modern, Google Drive kemudian juga menyediakan beberapa fitur yang sangat membantu kita. Misalnya salah satunya adalah kita bisa membuat beberapa form yang kemudian form ini bisa diisi secara online dan kemudian datanya akan masuk tersimpan di Google Drive kita dan juga bisa kita akses dari laptop kita. Nah, tentu ini sangat menarik sehingga beberapa pekerjaan yang tadinya agak mengalami kesulitan ini akan bisa lebih mudah kita lakukan. Nah, apalagi misalnya di masa pandemi ini sangat banyak meeting-meeting atau seminar-seminar atau webinar yang dilakukan dan daftar hadirnya itu cukup dengan menggunakan Google Drive, sehingga kemudian orang bisa mengirimkan data dan informasi lalu tersimpan di pihak panitia. Begitu juga dengan misalnya proses registrasi. Lalu yang menarik lagi adalah terkait dengan pemberian sertifikat atau e-sertifikat. Itu pihak penyelenggara tidak perlu harus dengan rumit menuliskan satu persatu nama dari peserta, cukup dengan menyediakan form, lalu kemudian form itu diisi oleh peserta dari seluruh dunia, lalu kemudian begitu dia form ini tersubmit, maka pada saat yang bersamaan si peserta sudah bisa menerima sertifikat. Nah, jadi ini beberapa hal yang sangat meningkat pemanfaatan dari Google Drive. Nah,
langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memasang Google Drive Desktop tadi adalah, yang pertama tentu saja kita sudah harus memiliki akun Gmail atau akun institusi yang menggunakan server Gmail. Nah, lalu setelah kita login, kita akan misalnya mengisi, dalam kasus ini contohnya akun kita yaitu panduan.training@gmail.com, kita isi, lalu kemudian selanjutnya kita klik selanjutnya, lalu kemudian diminta pada kolom berikutnya kita diminta mengisi password, maka kita isi password akun tersebut. Selanjutnya setelah password terisi, kita bisa melihat muncul halaman Gmail kita. Lalu kalau kemudian kita lihat, ini kira-kira di gambar yang kiri bawah, kita lihat ada beberapa icon di sini. Ada Gmail, ada Play Store, ada YouTube, juga ada Google Drive. Nah, ini yang kami tunjuk dengan panah ini. Nah, lalu kemudian karena kita sedang membahas tentang Google Drive, maka kita klik di Google Drive, kita akan bisa melihat seperti halaman berikut ini. Kira-kira di gambar kanan atas terlihat bahwa Google Drive-nya itu, kalau kita klik, itu akan muncul seperti ini, halaman yang kanan bawah. Nah, kalau kita lihat kenapa muncul seperti ini karena kita akun baru yang masih kosong, belum ada file apapun yang tersimpan di Google Drive kita. Sementara kalau nanti dia sudah mulai terisi, di sini direktorinya akan muncul, ada beberapa sesuai dengan jumlah direktori yang kita buat. Dari sini kita klik yang tanda roda bergerigi ini, kita klik, yaitu sehingga kemudian terlihat seperti gambar di sebelah kiri bawah, di mana di sini ada setelan, kemudian dapatkan drive untuk desktop, dan kemudian juga paling bawah ada disebut pintasan keyboard. Jadi kita pilih yang kedua, yaitu dapatkan drive untuk desktop. Nah, kita klik di situ, maka akan muncul seperti halaman berikut ini, yaitu di poin 7 kita lihat di halaman ini, yaitu di kanan atas ada dua pilihan yang muncul, di mana yang di sebelah kanan adalah drive file system, file stream. Ini adalah diperuntukkan bagi akun berbayar atau juga akun institusi yang bekerja sama dengan Gmail. Lalu kemudian yang di sebelah kiri, akun untuk individu yang gratis. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa perbedaannya adalah kalau misalnya akun institusi atau akun berbayar, itu dia kapasitas penyimpanannya unlimited, tidak ada batas. Sedangkan kalau yang akun individu yang gratis, itu kita dibatasi masih dalam kapasitas 15 GB. Nah, karena kita anggap contoh di sini adalah akun individu, maka kita klik di download, akan muncul halaman yang seperti di kanan bawah, ada konfirmasi, setuju dan download. Lalu kita klik lagi di sini sehingga kemudian akan terlihat seperti gambar di kiri bawah. Nah, kalau misalnya di laptop atau komputer kita sudah terinstall download manager, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita pilih start download. Sedangkan kalau misalnya kita belum memasang download manager, maka dia akan langsung terdownload seperti biasa. Jadi tidak ada masalah. Bedanya cuma sedikit saja, agak sedikit lebih lambat. Nah, setelah ini terinstall, karena filenya kecil, maka dalam waktu singkat akan selesai dan akan kita bisa lihat di Explorer, itu posisinya ada di bawah download, kemudian di bawah download ada direktori program. Nah, di dalamnya kita akan menemukan file yang bernama install backup and sync. Jadi ini yang nanti akan kita install juga ke desktop kita. Nah, kita lihat di sini di poin 11, kita klik pada file ini, kemudian dalam waktu cepat dia akan muncul seperti ini, gambar yang di kiri bawah. Nah, instalasi ini harus berlangsung dalam keadaan
komputer kita atau laptop kita terhubung ke internet. Karena proses download dan instalasi berlangsung secara online, sehingga dia kalau tidak ada koneksi, instalasi tidak akan bisa berlangsung. Nah, setelah selesai instalasi, pada bagian akhir kita akan diminta untuk mengisi akun email kita, untuk memastikan bahwa akun email itulah yang kemudian akan menjadi yang akan digunakan untuk Google Drive yang ada di desktop atau di laptop kita. Jadi ketika itu sudah selesai, maka otomatis di drive kita itu akan muncul Google Drive. Nah, di situ kita kemudian sudah bisa menyimpan data di situ. Maka ketika kita menyimpan data di situ, secara otomatis data tersebut juga akan tersimpan di servernya Google, sehingga kalaupun kalau komputer kita rusak dan sebagainya, data kita tetap. Demikian juga di handphone. Nah, ketika kita memasukkan email yang sama, akun email yang sama di handphone kita, data yang ada di laptop kita itu akan otomatis juga bisa kita akses dari handphone kita. Kita bisa mengakses data kita di mana saja. Nah, apa bedanya kemudian antara di laptop dengan di handphone? Kalau di laptop itu akan memakan space atau kapasitas hard disk kita. Karena kita bisa akses persis seperti kita menyimpan data di directory D atau directory E, F dan sebagainya, dan juga C atau di My Document misalnya. Jadi saya kira itu langkah terakhirnya. Nah, bila ada yang masih kurang jelas, silakan menghubungi kami di email berikut ini, heliSupriyadi@cemusiacid atau panduan.training@gmail.com. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan sebuah quote atau kutipan bahwa jarak antara mimpi dengan realitas itu disebut dengan action atau aksi. Artinya adalah mimpi akan hanya tinggal mimpi dan tidak pernah menjadi realitas atau jadi kenyataan bila kita tidak melakukan aksi apapun. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.